Lanjutkan qissatu kalimillahi sayyidina Musa ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Setelah perjumpaan Nabi Musa alaihi salam berjumpa dengan Al-Khadir, yaitu yang disebut sama Allah Ta'ala abdan min ibadina, hamba dari kalangan hamba-hambanya Allah yang terpilih. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang Allah berikan rahmah dari sisi Allah. Ada yang menafsiri dikasih nubuwah. Rahmah itu tafsirnya nubuwah, berarti Nabi Al-Khadir itu. Ada ulama lainnya yang menafsiri rahmatan min indina itu wilayah, berarti wali, tidak nabi. Ada yang mengatakan seperti itu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajari dia Al-Khadir itu ilmu dari sisi kami. Ini namanya ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu yang ngasih Allah. Jadi percuma kalian nyari. Ya Allah Ta'ala yang ngasih itu ya yu'ti himan yasha, Allah yang milih, Allah yang menghendaki. Kalau buat kita innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dengan ngaji. Tentang Al-Khadir ya, ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah meninggal, ada yang mengatakan beliau itu Nabi Al-Khadir. Ada yang mengatakan bukan nabi, tapi wali, orang ahli taqwa, orang saleh. Khilaf, banyak ulama menerangkan tentang Al-Khadir. Ada yang mengatakan pertama beliau itu siapa? Al-Khadir itu namanya, wakilah namanya itu masyhur, namanya itu Balya. Namanya itu Balya. Bapaknya Balya ini siapa? Khilaf. Yang masyhur bin Malkan. Alhasil kalau yang mengatakan bapaknya Nabi Khadir ini Malkan, berarti namanya Nabi Khadir ini Balya bin Malkan. Wakilah. Namanya ini Balya, sepakat, masyhur Balya. Cuma ada yang mengatakan bapaknya ini Malkan, yaitulah Balya bin Malkan. Itulah nama Al-Khadir. Ada yang mengatakan bapaknya ini bukan Malkan. Ada yang mengatakan Wakilah bin Adam. Anak kandungnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi umur panjang sekali umurnya. Wakilah. Cuma yang masyhur Balya bin Malkan. Nah kalau yang mengatakan Balya bin Adam, ya itulah sejak zaman Nabi Adam berarti. Nah, kalau diurutkan dengan pendapat sekarang masih hidup, berarti umurnya Masya Allah ya. Tapi ada yang pendapat masyhur itu bin Malkan, bukan bin Adam. Kalau Bani Adam, nah ada juga ulama yang membahas lagi. Al-Khadir itu manusia apa malaikat? Ada yang membahas seperti itu juga. Saking misterinya laki-laki satu ini. Abdan min ibadina ini penuh misteri. Sampai ada yang mengatakan manusia apa malakun minal malaikah. Ada ulama yang mengatakan manusia jelas. Ada yang mengatakan malaikat yang bisa berubah bentuk menyamar seperti bentuk manusia. Cuman kata Imam Nawawi, ya, Syarifudin An-Nawawi, itu pendapat yang nyeleneh itu, yang mengatakan malaikat itu nyeleneh. Masyhur beliau itu manusia. Oh ya, manusia. Siapa namanya? Namanya yang masyhur Balya
bin, wakila bin Adam, wakila bin Malkan. Tapi yang masyhur itu Balya bin Malkan. Julukannya itu Al-Khadir. Artinya Al-Khadir itu ijo. Sebab dijuluki Al-Khadir dalam hadis karena beliau setiap duduk di atas tanah yang kering itu setelah beliau berdiri langsung ditumbuhi hijau-hijauan. Saking berkah kesolehannya beliau. Makanya dijuluki Al-Khadir pakai al. Ada yang mengatakan Khadir, khaknya di fathah, bot di kasrah Khadir. Ada yang mengatakan Khidir, ada yang mengatakan Khadir. Kunyahnya, kunyah ini panggilan untuk menghormati. Itu ada yang mengatakan panggilan untuk kunyahnya adalah Abul Abbas. Abul Abbas. Itu panggilan kunyahnya. Yang mengatakan bin Malkan berarti bapaknya namanya Malkan. Berarti lahir dari bapak kandung yang namanya Malkan. Ada yang mengatakan masyhur pendapat Al-Khadir itu aslinya lahir satu zaman sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal ini kisah siapa? Nabi Musa. Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa ini ratusan tahun. Tapi pendapat masyhur Balya bin Malkan ini hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Balya bin Malkan atau Nabi Khadir, pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat itu beliau Nabi, bukan wali tapi Nabi. Dalile soalnya nanti setelahnya ada ayat qauluhu ta'ala wa ma fa'altuhu an amri, itu semua tidak saya lakukan atas dasar kepinginan saya sendiri, berarti wahyu dari Allah, berarti Nabi. Pendapat yang kuat beliau Nabi dan manusia, tapi beliau itu satu zaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wakilah beliau itu adalah seorang nabi, mesti orang soleh kan gitu. Dan juga wazirnya Dzulqarnain. Dzulqarnain yang di dalam surah Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Itu yang disebut diceritakan sama Allah di dalam surah Kahfi. Dzulqarnain ini seorang penguasa raja yang mukmin muslim. Ini punya wazir Nabi Al-Khadir ini. Bayangke rajane soleh, wazir Nabi, rakyatnya kayak apa? Masya Allah. Nah itu, Dzulqarnain ini ya hati-hati, jenengan jangan salah alamat, ya, jangan salah alamat. Ada di dalam sejarah itu Alexander Agung. Itu jenengan samakan dengan Dzulqarnain, itu hati-hati. Memang punya julukan sama. Alexander itu ada dua. Alexander itu nama Latin. Kalau nama yang dalam apa istilah kata? Dalam loghah Arabiyah itu Dzulqarnain. Alexander semua itu. Cuma yang satu muslim, yang satu kafir. Hati-hati. Yang muslim itu yang diceritakan di dalam surah Kahfi. Yang membangun benteng untuk menjara Ya'juj wa Ma'juj. Itu Dzulqarnain yang mukmin, punya wazir Nabi Khadir ini. Zamannya siapa? Nah, Dzulqarnain sama Nabi Al-Khadir yang ketika jadi wazirnya itu sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sezaman. Sedangkan Alexander yang kafir, yang satu, itu punya wazir itu Aristoteles.
filosof, punya guru sekaligus wazir, raja juga soalnya Alexander yang kedua itu. Itu wazir, filosof Aristoteles. Itu yang kafir. Makanya jangan salah alamat, Alexander itu sama yang ini. Loh beda-beda orang. Alexander yang Aristoteles itu zamannya 300 sebelum Masehi ya. Kalau tidak salah 300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang satu yang Muslim zaman Nabi Ibrahim ribuan tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Pendapat yang masyhur mengatakan kalau Al-Khadir ini sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pernah menjadi wazirnya Dzulqarnain. Ketika dulu Dzulqarnain ini melakukan apa istilah kata penjelajahan menjelajah dunia, menguasai timur dan barat, ya kan? Ketika sampai di Al-Baladul Haram, Mekah, itu ada yang memberitahu kepada Dzulqarnain ini, di negeri inilah Al-Baladul Haram, inilah negeri yang diharamkan, dan di sini sekarang ada Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam. Ini Raja Dzulqarnain ketika itu langsung turun dari tunggangannya. Langsung berkata, tidak layak buat saya berjalan di atas bumi yang diharamkan, yang di dalamnya ada Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Jalan. Akhirnya ketika sampai di Masjidil Haram, Ka'bah yang dibangun sama Nabi Ibrahim itu alaihissalam, sama Nabi Ismail alaihissalam, akhirnya bertemu antara Nabi Ibrahim dengan Dzulqarnain alaihissalam bertemu. Dzulqarnain menyalami Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim alaihissalam merangkul Dzulqarnain, dan dialah Nabi Ibrahim yang awwalu man anaqa, orang pertama kali yang mu'anaqah, rangkulan ketika bertemu dengan orang yang disenangi. Rangkulan. Itu yang pertama kali Nabi Ibrahim merangkul siapa? Raja Dzulqarnain. Soalnya sama-sama seorang raja kok mukmin, masya Allah, saking senengnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wakilah juga sempat tawaf itu. Nabi Ibrahim ditemani Dzulqarnain, tentu saja mungkin mesti juga ditemani Nabi Ismail. Sempat tawaf mengitari Ka'bah yang baru dibangun itu dengan Dzulqarnain. Walhasil Dzulqarnain itulah yang sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu yang punya wazir Nabi Khadir ini. Nah kalau kita ngurut ke pendapat yang masyhur itu berarti Balia bin Malkan ini sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kurunnya sekarang. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, Nabi Yusuf punya anak Wakilah Ibrahim, Wakilah Afrothim, Wakilah Ibrahim bin Yusuf. Ibrahim bin Yusuf punya anak Yusuf lagi. Yusuf ini yang Nabi yang sebelumnya Nabi Musa kemudian meninggal, kemudian Nabi Musa, walhasil antara Nabi Yusuf yang Nabi yang masyhur dengan Nabi Musa 400 tahun. 400 tahun. Kira-kira antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu berapa tahun? Cari sendiri dah. Walhasil umurnya Nabi Khadir ketika ketemu Nabi Musa, yaitu umur sejarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Itu umurnya. Panjang ketika itu berarti. Berarti ketika bertemu Nabi Musa, Nabi Khadir sudah sepuh banget sepuhnya. Tidak cuma 70, 90. Wah, wallahu alam berapa ratus tahun ini. 1000 apa ada, wallahu alam. Itu ketika zaman bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dipahami ya? Wakilah sekarang masih hidup. Wakilah masih hidup.
Ada yang mengatakan sudah meninggal. Cuma ulama memang khilaf. Yang mengatakan masih hidup banyak juga, dan itu ada hadis meskipun dhaif didukung para ulama dan solehin dan aulia yang disepakati ulama-ulama kewalian dan kesolehannya mereka. Ada juga ulama yang mengatakan sudah meninggal. Ulama yang mengatakan sudah meninggal termasuk diantaranya Imam Bukhari, sahibus sahih. Imam Bukhari ikut berpendapat bahwa Al-Khadir sudah meninggal. Kapan meninggalnya? Kenapa kok berpendapat sudah meninggal? Soalnya Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika satu malam habis salat Isya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya. Malam-malam ba'da salat Isya melihat sahabatnya. Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitukum hadhihi al-lailah fa inna ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala wajhil ardi mimman huwa ala dhahril ardi ahad." Saya lihat kalian semua, kalian tahu bahwa semenjak sekarang sampai 100 tahun yang akan datang setelah malam ini tidak ada lagi orang yang saat ini hidup, nanti 100 tahun lagi sudah tidak ada semua. Itu dalil bahwa paling panjangnya umur umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara 100 tahun paling panjang. Makanya kurun sahabah sampai 100 tahun, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Nah itu di dalam hadis itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada lagi orang yang setelah malam ini yang masih hidup 100 tahun lagi ke depan kok masih hidup, itu tidak ada. Dari situ Imam Bukhari mengatakan termasuk Al-Khadir dong. Berarti sebelum 100 tahun yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah Al-Khadir wafat. Tapi ulama yang mengatakan pengecualian yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu aghlabiyah, biasa nih, dan ada istisna itu biasa, kecuali itu biasa. Soalnya yang mengatakan masih hidup itu ada riwayat-riwayat meskipun dhaif, tapi juga ada pendapat aulia dan salihin yang diakui para ulama zamannya masing-masing tentang kesalehannya mereka, keadilannya mereka. Pernah Imam Umar bin Abdul Aziz, khalifah, tabi'in, itu pernah dilihat berjalan menuju masjid mau sholat. Itu ada seorang yang soleh, itu melihat Umar bin Abdul Aziz ini sedang gandeng orang sepuh. Orang sepuh ini jalannya sambil, apa istilah kata? Ngelendet. Nah ini Umar bin Abdul Aziz ini bopong. Apa kayak bopong itu? Bukan bopong ya, apa? Kayak dilendeti. Ngerumati orang yang sepuh, yang jalannya itu sudah sepuh, akhirnya dibantu jalan. Itu akhirnya masuk masjid sholat. Setelah sholat selesai, ketika ini orang yang lihat ini orang soleh juga. Orang soleh juga. Ketika orang soleh ini lihat orang sepuh yang lendetan jalan sama Umar bin Abdul Aziz, ini batin. Ini orang sepuh ini kelihatannya ini kasar, galak ini. Akhirnya masuk masjid, akhirnya sholat. Kemudian setelah sholat ditanya, ya Umar bin Abdul Aziz, tadi kau masuk masjid itu ada orang sepuh, lendetan, gandengan sama jenengan. Siapa itu? Dijawab, kau lihat? Iya lihat. Berarti kau orang soleh. Itu adalah Al-Khadir. Dia mengabari saya bahwa saya akan dijadikan pemimpin umat ini, yakni khalifah, dan saya akan bisa berbuat adil ketika menjadi khalifah. Dan ternyata betul, beliau khalifah.
Ada juga dulu malah setelahnya tabi'in. Ada satu orang namanya Bilal Al-Khawwas, termasuk orang yang soleh. Bilal Al-Khawwas ini pernah cerita, saya pernah berjalan di gurun Tih Bani Israel. Di gurun Sinai. Sendirian. Gurun Tih tidak ada orang. Ketika tengah-tengah jalan, di tengah gurun Tih, tiba-tiba ada orang yang nemeni saya jalan. Barengi. Ketika barengi ini orangnya diem tapi barengi, ngancani. Dalam hati, mungkin ini Al-Khadir ini. Beliau orang soleh ini Bilal Al-Khawwas. Kemudian tanya-tanya, bagaimana pendapatmu tentang Imam Malik bin Anas? Orang tua itu jawab, Imamul A'immah, imamnya para imam. Masya Allah. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang Imam Syafi'i? Dijawab sama orang tua ini, minal autad, beliau termasuk wali autad. Imam Syafi'i, Masya Allah. Bagaimana pendapatmu tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Dijawab sama orang sepuh ini, minas siddiqin. Termasuk orang siddiq. Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya ditanya, demi Allah, kau sendiri siapa? Dijawab, Anal Khadir. Sayalah Al-Khadir. Tanya lagi, dengan sebab apa kau mau menemani saya jalan sendirian di gurun Tih ini? Dijawab, bibiri kali ummik. Sebab amalmu, kau itu kalau sama ibumu, kau itu bekti. Makanya kau tak temani di sini. Banyak sekali para aulia wassalihin yang kisah-kisahnya itu pertemuan mereka sama Nabi Al-Khadir. Berarti ada yang mengatakan masih hidup, iya ada riwayat meskipun lemah dan juga ada para aulia wassalihin yang menceritakan perjumpaan dengan beliau. Wakilah, ada juga nabi yang masih hidup selain Nabi Khadir. Nabi siapa? Ilyas. Nabi Ilyas juga wakilah masih hidup. Ada riwayat hadis yang dhaif, tapi hadis dhaif untuk kisah ini buat fadhail atau buat kisah ini boleh diterima. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Al-Khadir, Imam Hasan Basri juga mengatakan masih hidup. Bahkan Imam Hasan Basri itu mengatakan Al-Khadir ini biasanya hidup di lautan, Nabi Ilyas biasanya hidup di daratan. Dan setiap musim haji, setiap tahun beliau berdua ini haji dan umrah. Dan bertemu antara Nabi Khadir dengan Nabi Ilyas, tempat bertemunya itu di musim haji itu. Saling bertahallul, mencukur satu sama lain ketika selesai ibadah haji. Nabi Khadir mencukur Nabi Ilyas mencukur Nabi Khadir. Dan beliau berdua minum zam-zam ketika selesai di setiap musim haji. Dan ketika beliau bertemu setiap musim haji, beliau mencukur satu sama lain ketika tahallul, beliau minum zam-zam, kemudian beliau berdua berpisah, itu ketika berpisah, itu dengan mengucap kalimat Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, maka min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Itu 4 kalimat yang menjadi kalimat perpisahan setiap tahunnya Nabi Al-Khadir dengan Nabi Ilyas.
Jenengan tadi baca doa ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Itu doa dari sebagian aulia yang diajarkan dari Nabi Al-Khadir. Jenengan itu baca doa itu wah Masya Allah sangar-sangar doanya jenengan. Tapi pokok dibaca dah. Wong jenengan ngasih, wah ceritanya hebat-hebat itu doa. Jenengan dulu Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu pernah bermimpi dinasehati tapi dalam mimpi. Ala kulli hal Nabi Ibrahim bin Adham dalam mimpi dinasehati Nabi Khadir. Nabi Ibrahim bin Adham dinasehati sama Nabi Al-Khadir dalam mimpi man lam yaqbal malam yaqbal ma yu'tahu min tunis su'al yas'alu wa lam yu'ta. Siapa orang yang ketika dikasih tanpa minta, dikasih tanpa minta, kok menolak, maka dia nanti akan dicoba, dikasih bala, akan meminta dan tidak akan dikasih. Makanya kalau jenengan dikasih sama orang tanpa jenengan berharap, tanpa jenengan minta, tompon. Ojo ditolak, jangan. Itu hadiah orang kepingin ngasih, kepingin kau menerima dan dia senang, terima. Yang penting kau tanpa meminta, tanpa mengharap. Kalau kau tolak nanti kuatiri. Suatu saat kau butuh terus kau minta, tidak dikasih sama orang nanti. Alhasil banyak ulama yang mengatakan pertemuan mereka dengan Al-Khadir alaihi salam. Ada lagi Nabi yang masih hidup. Ada lagi Nabi yang masih hidup. Nabi Isa alaihi salam. Wakil 4, satu lagi dong. Nabi Idris alaihi salam, wakil 4. 2 di bumi, 2 di langit. Yang di bumi Al-Khadir sama Nabi Ilyas, yang di langit Nabi Idris sama Nabi Isa alaihi salam. Lah Nabi Khadir kalau sekarang masih hidup, pendapat yang mengatakan sekarang masih hidup, kok bisa umurnya panjang? Ada kisahnya. Wakilah dulu yang mengatakan bahwa Al-Khadir itu bin Adam, ada yang mengatakan bin Adam, itu dikasih umur panjang soalnya didoakan sama Nabi Adam sendiri. Siapa yang menjaga jasadku setelah mati, dan menguburkanku setelah peristiwa tufan, akan tak doakan panjang umurnya. Akhirnya yang jaga Nabi Khadir. Balia itu. Balia bin Adam berarti. Ya. Soalnya dulu Nabi Adam itu wasiat nanti ketika banjir bandang, tubuhku jaga. Dan setelah banjir bandang, kuburkan lagi. Akhirnya dikubur. Yang ngubur itu Nabi Al-Khadir. Ada yang mengatakan Nabi Al-Khadir itu umurnya panjang itu karena dulu ketika Balia bin Malkan, yaitu Nabi Al-Khadir, itu menjadi wazirnya Dzulqarnain. Dzulqarnain ini mencari ma'ul hayah, banyu panguripan. Coba Jawa nih. Banyu panguripan ini misteri tempatnya. Ini menara. Ya, sini menara tuh ngombe. Misteri. Wakilah Dzulqarnain ini punya teman malaikat. Oh, teman nak malaikat itu ya apa sih, Masya Allah ya. Wong-wong yang soleh itu temenannya para malaikat. Dzulqarnain ini punya temannya malaikat. Akhirnya ditanya, di mana Ma'ul Hayah? Dikasih tahu. Kau akan jalan di tempat arah sana, nanti kau akan di tempat yang gelap, dan disitulah letaknya Ma'ul Hayah. Siapa yang meminum, dia akan panjang umur. Akhirnya, ketika itu Dzulqarnain punya wazir, Nabi Khadir ini. Yang cari, Dzulqarnain yang cari. Kepingin minum Ma'ul Hayah. Tapi karena yang menjadi wazir ini Nabi Al-Khadir, beliau yang berjalan di depannya Dzulqarnain, dan yang sampai di tempatnya Ma'ul Hayah itu adalah Al-Khadir.
Nabi Dzulqarnain salah jalan. Maka kemudian Al-Khadir ini minum, mandi, wudhu dari ma'ul hayah. Beliau yang panjang umur, Dzulqarnain salah jalan, akhirnya pulang. Tidak mendapatkan ma'ul hayah. Akhirnya beliau sampai sekarang wakilah masih panjang umur, sampai sekarang masih hidup. Ada yang mengatakan lagi kenapa Al-Khadir ini kok bisa masih hidup? Soalnya nanti tugasnya itu ketika akhir zaman. Masih ada satu misi buat Al-Khadir. Yaitu yang di dalam hadis Sahih Bukhari ada diceritakan tentang nanti akhir zaman, kata Nabi SAW, akan ada Dajjal. Dajjal ini akan membunuh satu orang laki-laki. Laki-laki ini akan disuruh mengakui menyembah Dajjal, laki-laki itu menolak. Kemudian ketika menolak, dia diancam, kau tak bunuh, dan setelah tak bunuh, tak hidupkan lagi. Baru kau mau percaya kalau saya Tuhan, coba kalau kau bisa, akhirnya dibunuh. Setelah dibunuh, mati, kemudian dihidupkan lagi, hidup. Nah, saya bisa menghidupkan lagi, mematikan, membunuhmu, kemudian menghidupkan lagi. Gimana? Sekarang kau percaya kalau saya Tuhan, laki-laki itu yang dibunuh terus hidup lagi? Itu jawab, saya tambah yakin kaulah Dajjal yang diceritakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaulah pembohong, kaulah Dajjal. Akhirnya kalau kau bisa bunuh saya lagi dan hidupkan lagi. Akhirnya dibunuh lagi, terus dihidupkan, tidak bisa lagi. Misinya takdzib, membohongkan kepada Dajjal itu nanti akhir zaman, makanya sekarang masih hidup. Wakilah seperti itu. Al-Khadir alaihi salam. Walhasil Nabi Musa alaihi salam ketika itu kembali kisah Nabi Musa. Bertemu dengan orang yang alim, yang Nabi Musa kepingin ngaji lagi. Itulah Al-Khadir, Nabi Khadir alaihi salam. Ketika itu, qala ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Nabi Musa berkata kepada Al-Khadir, bolehkah saya mengikuti kau agar kau mengajariku ilmu yang kau telah diajarkan oleh Allah? Minta izin. Ini ada seorang yang belajar kepada guru sebelum mengambil ilmunya, minta izin. Gak minta izin, ya berarti kurang adab. Nah, Nabi Musa, bolehkah saya ikut jenengan? Nah, gitu. Minta izin. Kalau diizinkan, nanti saya ingin mengambil ilmu dari kau, karena kau sudah diajari oleh Allah. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Al-Khadir menjawab, sesungguhnya kau wahai Musa, kau tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku kalau kau mengikutiku. Tidak melarang ini enggak. Mengizinkan juga enggak. Tapi mengingatkan, kau ini tidak akan punya sifat sabar wahai Musa. Tidak cocok kau itu ikut sama saya, tidak cocok, tidak akan sabar. Karena nanti Al-Khadir akan melakukan perbuatan yang zahirnya ini mungkar. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam, Nabi yang tidak akan diam ketika melihat perkara mungkar. Alhasil diterangkan, kau tidak akan bisa sabar wahai Musa kalau kau mengikuti saya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kau bisa sabar wahai Musa tentang sesuatu yang kau tidak meliputi ilmumu? Karena nanti yang akan kau lihat itu perbuatan-perbuatan yang secara zahir kau punya ilmunya mungkar.
Tapi kok belum meliputi batin dari perbuatan mungkar yang kau lihat itu. Ya saya itu yang ngerti batinnya gitu. Dan dengan kadang kalau ketemu orang yang aneh-aneh, akhirnya disamakan sama Nabi Khadir. Bahkan dianggap itu mungkin Nabi Khadir. Ada orang aneh, Nabi Khadir. Nabi Khadir itu entah beliau wali, entah beliau nabi. Karena ada pendapat ulama tadi kan, wakilah nabi, wakilah wali. Entah beliau itu nabi atau entah beliau wali, harus ta'zim. Soalnya apa? Alaihi salam. Beliau ini disebut sama Allah dalam Quranul Karim. Ini laki-laki misterius, tapi harus kita ta'zim. Ana wong aneh-aneh, Nabi Khidir. Iya nek gak genah ya aja dipadak-padake. Harus ta'zim, harus ta'zim. Ceritanya kan gitu. Itu cerita buat kita paham. Ojo ngenyek sama orang lain secara zahirnya gitu aja. Atau kadang ada orang itu niru-niru sama Nabi Khadir. Niru-niru. Akhirnya ketika niru-niru itu ini hakikahnya alah sabit turute. Kalau kepingin niru sama Nabi Khadir, ingat satu hal, ojo duwe umat. Nabi Khadir ini tidak punya umat iki. Mateni bocah iku ya mateni dhewe, enggak ngongkon, patenono ndak. Ngerusak kapal ya ngerusak sendiri. Lah nek iki ngomong umat kok jurus-jurus Nabi Khadir, ya fitnah. Ngomong umat sangat banyak umatnya. Tapi jurus Nabi Khadir apa? Dolanan apa iki hakikah ini melatih maksiat wae Mbah. Ya jangan menjatuhkan derajatnya Nabi Al-Khadir dengan kemaksiatannya kita. Jenengan kita, saya semua iki Nabi Musa kabeh. Nabi Musa kabeh ojo sekali-kali niru-niru dadi Nabi Khadir. Nyamar etok-etok maksiat yang diskotik. Ini ilmunya hakikah dosa-dosa wae wis. Ya. Kalau Nabi Khadir ini khusus ilmu batin. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Nabi Musa menjawab, kau akan menemukan saya insyaallah bisa sabar. Dari segi apa? Soalnya beliau Nabi, kesabarannya terlatih. Disuruh sama Allah Ta'ala untuk dakwah menghadapi kaumnya yang Masya Allah beling-beling kayak Bani Israel itu masih bertahan. Kesabarannya Nabi Musa beruji. Tapi kenapa mengatakan insya Allah? Soalnya adatnya para nabi tidak berani mengandalkan amal solehnya sendiri. Tetap mengandalkan masyiatullah. Tauhidnya tetap kencang. Makanya satajiduni bukan safira, tapi insyaallahu safira. Jenengan ya gitu. Aku iki insyaallah bisa sinau, bisa belajar, bisa kuat wiridan. Insyaallah ya. Biasanya wis kuat, insyaallah ya sulali. Wala a'si laka amra, dan saya tidak akan mendurhakai perintahmu wahai Al-Khadir, wahai guruku. Nah, ini adabnya murid, yaitu tidak akan mendurhakai perintah guru. Kau perintahkan apa, saya tidak akan mendurhakai. Akhirnya mulai dah. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Al-Khadir berkata,
kalau kau mengikuti saya wahai Musa, maka syaratnya satu, ujiannya satu, perintahnya cuma satu, sabar. Bentuk sabarnya gimana? Jangan tanya kepada saya tentang apapun, sabar sehingga saya yang menceritakan sendiri kepada kau, jangan kau yang tanya. Berarti memang sudah sejak zaman kuno bahwa orang ketika berguru ini dia biar diterima jadi murid, gurunya memberikan ujian, memberikan syarat. Lah syaratnya ojo takon jenengan nek merguru dilarang tanya terus ya apa? Padahal as-su'alu miftahul ilmi. Tanya kuncinya ilmu. Nah makanya sekarang itu ya diteruskan kemana-mana pasti ada syaratnya kalau kita berguru. Ujiannya kalau dulu jangan tanya. Kalau sekarang ujiannya apa? Tata tertibon, doa ujian. Kau masuk sini syaratnya apa? Tata tertib. Dilarang pacaran. Dilarang game, dilarang dolan dewi, dilarang keluar selain jam. Itu syaratnya. Coba nek dilarang tanya, malah bingung. Kau jangan tanyakan sesuatu apapun kepada saya sehingga saya sendiri yang menceritakan kepada kau. Akhirnya, ya disanggupi sama Nabi Musa. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Akhirnya keduanya berjalan. Keduanya ini siapa? Nabi Musa dengan Nabi Al-Khadir. Tidak meninggalkan yang tadi, Fatahu yaitu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun masih di belakangnya Nabi Musa. Kok yang disebut berdua? Soalnya ini kisah menceritakan mereka berdua. Tapi ketika itu ada mengikuti Nabi Musa juga Yusha bin Nun. Hanya mereka berjalan di tepi laut. Sampai ketika mereka berjalan di tepi laut, ada sebuah perahu. Mereka kemudian naik ke atas perahu itu. Wakilah perahu ini punyanya orang-orang miskin yang jumlahnya ini 10 orang miskin. Wakilah 10 ini bersaudara. Yang 5 ini lumpuh, yang 5 ini sehat. Tapi bersaudara. 5 yang 10 ini, 10 bersaudara ini miskin tapi punya perahu. Perahunya ini dibuat kadang untuk disewake sama orang, kadang dibuat cari ikan sendiri. Walhasil mereka punya perahu tapi masih disebut miskin. Fa'innaha dalam akhirnya nanti fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Ini perahu punyanya orang-orang miskin. Wong duwe perahu kok disebut miskin itu artinya gimana? Punya perahu tapi penghasilannya tidak mencukupi hajat. Makanya masih disebut limasakina miskin. Nah ketika Nabi Musa sama Nabi Khadir lewat perahu yang dipunyai 10 orang miskin tadi, ini orang-orang yang di atas kapal ini kenal sama Nabi Al-Khadir. Hanya ketika kami boleh naik, monggo dipersilahkan. Wakilah yang punya kapal ini tidak kenal, tapi lihat wajahnya, yang satu wajahnya Nabi Khadir, yang satu wajahnya Nabi Musa, yang satu Yusha bin Nun calon nabi. Iki wajah-wajah kayak gini, ini ya mestinya wajah-wajah Nabi ini
boleh dah monggo dipinarake. Akhirnya naik kapal. Ketika naik kapal itu dihormati sama yang menghuni kapal tadi. Tidak usah bayar, dirumati malah. Nabi Musa akhirnya sungkan. Oh ini guruku ini dikenali sama orang-orang yang di pantai sini. Bahkan dihormati, dirumati. Akhirnya ketika berlayar di atas lautan sudah rodok tengah-tengah laut, tiba-tiba Nabi Al-Khadir ngambil kapak, dipecah iku papan yang di bawahnya lautan, yang bagian bawah lantai perahu dikapak terus dicongkel papannya 1 atau 2 papan dicongkel. Nabi Musa langsung gak sabar, lupa langsung sama janji ini. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Wahai Al-Khadir, apakah kau melubangi perahu ini agar penghuni perahu ini semua tenggelam? Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh kau sudah mendatangkan bahaya besar. Lupa Nabi Musa. Tanya-tanya malah mulai. Setelah tanya-tanya itu, Nabi Al-Khadir menjawab, Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra. Al-Khadir berkata, bukankah sudah saya katakan kepada kau, kau tidak akan mampu untuk sabar bersamaku, wahai Musa. Akhirnya wakilah. Lantai kapal yang dari papan yang dicongkel 1 atau 2 papan dicongkel, mestinya itu air masuk kapal tenggelam. Biasa. Mau di atas laut kok. Tapi subhanallah dicongkel sudah. Tapi air tidak ada yang masuk. Wah ini mujizat. Nabi Musa baru sadar. Iya. Wis kedaru ngamuk aku. Wis kedisian ndak sabar. Akhirnya wakilah. Itu ada botol, wakilah gelas. Gelas zaman kuno itu kayak mangkok. Jadi kalau minum itu besar. Wakilah gelas, wakilah mangkok itu dibuat sama Nabi Khadir nambel kapalnya itu. Walhasil ketika itu ada keajaiban, air tidak masuk. Dan Nabi Musa sudah malu sama pemilik kapal, wis dihormati kok malah ngerusak kapalnya. Tapi malah ada keajaiban. Kapalnya kelihatan rusak tapi tidak ada air yang masuk. Hanya Nabi Musa minta maaf. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Nabi Musa berkata, janganlah kau hukum saya akibat apa yang saya lupa, wahai Al-Khadir. Dan janganlah kau memberikan beban kepada perkaraku dengan kesulitan. Saya gampangan be aku. Dimaafi tadi saya lupa. Ya dah, tapi nanti paling ya sama, kau tidak akan bisa sabar gitu. Alhasil ketika itu belajar Nabi Musa sama Nabi Al-Khadir. Insyaallah kita lanjutkan.